awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian turun ayat, setelah itu yang 2 rakaat itu ke Masjidil Haram. Jadi di tengah-tengah sholat itu turun ayat ini. Ya, turun ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sebelumnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah sampai akhirnya fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Ya, maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram yang kamu suka. Jadi imamannya 2. Ada imaman waktu itu ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Masjidil Haram. Sekarang ini sudah masjidnya sudah diperbaiki sangat baik sekarang. Tahun 15 itu belum begitu baik. Kemarin itu sudah sangat baik dan ya tempat parkir di kanan kirinya sampai jauh. Karena orang-orang yang umroh, lebih-lebih orang yang haji pasti mengadakan tur ke sana. Dan ya sekarang sudah dibuat tingkat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini dasar bahwa orang sholat itu harus menghadap ke kiblat. Lebih-lebih wa khaisu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi di mana saja kita berada, itu hadapkan wajahmu, kalau kita ya wajah kita ke Masjidil Haram. Kadang-kadang orang itu kan ini ya, karena apanya nek sholat ki wong bisa madhep ngulon. Sampai di Mekah pun madhep ngulon. Di Madinah itu madhep ngulon, bahkan mestinya menghadap ke selatan. Ada orang Indonesia yang di mana Pak? Amerika, di daerah mana itu? Itu dia nek sholat ya madhep ngulon. Orang Jawa pergi ke sana, ya sekarang menetap di sana karena dari rumah itu sudah diberikan modal bahwa nek sholat ke madhep ngulon, sampai di sana ya madhep ngulon. Suriname ya. Bahkan itu Suriname itu di baratnya Ka'bah Masjidil Haram menghadap itu, karena ya itu loh. Dan bahkan kalau orang niat itu kan, kalau niat dihafalkan ke sholli fardhu subhi roknataini mustaqbilal qiblat, menghadap kiblat, bukan mustaqbilal maghribi, bukan menghadap ke barat. Itu ini orang-orang yang kalau sholat niatnya dilafalkan. Tapi kita juga hafal itu kan lebih baik. Wah, nek wong sholat sholli fardhu subhi, saya sholat subuh rakaataini 2 rakaat mustaqbila qiblati, dengan menghadap kiblat. Fardhu lillahi ta'ala, fardhu karena Allah. Tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Kemudian yang akhir ayat ini fawalli wajhaka wa haitsu ma kuntum, di mana saja berada kamu dalam keadaan apapun, ya, hadapkan wujuhakum, wajahmu, satrul masjidil haram, ke masjidil haram, ke kiblat. Artinya kita itu situasi seperti apapun, keadaan seperti apapun itu hendaknya ke sana. Maka ini yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan waktu awal itu kan Jogja masjidnya ya tidak menghadap kiblat. Akhirnya oleh Dahlan itu dihadapkan ke kiblat, sholatnya diarah ke kiblat. Akhirnya mendapatkan tantangan, sampai Dahlan dikatakan orang kafir. Musholanya Dahlan itu dirusak, ya. Tapi sekarang ya tetap musholanya itu kecil, ya kira-kira ya Al-Kautsar ini, dan lebih baik Al-Kautsar. Jadi musholanya Dahlan seperti itu, tidak buat yang indah, tidak, tapi tetap. Dan masjid Kauman juga itu awalnya tidak menghadap kiblat, oleh Dahlan karena perintah Allah seperti ini, ya kan. Ahmad Dahlan itu bapaknya, dia kan jadi apa? Jadi kalau sekarang KUA begitulah. Itu. Tapi mendapatkan serangan yang begitu hebat, sampai dikatakan kafir, sholat madhepe kok rodok nyerong ke utara. Tapi kalau kita lihat di peta dunia, memang Arab itu Masjidil Haram itu tidak di barat, agak utara. Kalau kita sholat menghadap ke barat itu menghadap ke daerahnya apa Pak yang dulu ahli Maradona, ya. Maradona itu mana ya? Ya, menghadap ke sana. Kalau kita sholat itu lurus itu ke negaranya Maradona itu. Ya, tapi kalau kita lihat di peta itu kita, dan alhamdulillah sekarang masjid-masjid itu diharapkan oleh Kementerian Agama itu untuk dihadapkan ke kiblat. Banyak, saya pernah sholat di mana, Jombang itu loh, yang muka belum, yang belakang masjidnya dirombak diarah ke kiblat waktu itu, tapi sekarang sudah penuh dan semuanya gitu. Tapi juga ada masjid yang belum diarah kiblat, tapi insya Allah semuanya itu. Kalau belum, paling tidak sudah diberikan apa, soft itu digaris. Tapi masjid yang sudah diarah kiblat, kalau kita masuk itu ya seperti menghadap ke barat. Nah, orang yang biasanya sholat di masjid, kalau itu belum menghadap kiblat, dia sholatnya agak serong. Nah, bahkan kalau masjid musola itu sudah diarah ke kiblat masih serong, nah itu maka ini yang perlu diketahui, diberikan semacam pengumuman, pemberitahuan bahwa masjid atau musola ini sudah di kiblat. Sering tahu kita itu, karena dia biasanya di sholat itu nyerong itu sih,
Nyerong seperti musola ini kan sudah di kiblat. Tapi nanti kalau di dalam tanpa melihat luar itu wah madhep sekali. Ya, kalau musola yang ada musabah itu mutakin itu saya lihat saya ukur itu sudah ke kiblat itu. Jadi serong. Kalau masjid kita Darul Hikmah sudah, tapi shopnya karena situasi tanahnya kalau di arah kiblat nanti malah orang situ bangun masjidnya. Ya. Itu ayatnya. Kemudian hadis ngan Yahya bin Khalaf qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil musi bis shalah idza aradta an tusalliya wa tawadda wa aksin wudu'aka sumastik bilal qiblata summa kabbir. Rahmat dari Sahal bin Khalid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seseorang yang belum benar sholatnya. Jadi Nabi ini bersabda itu kepada orang yang belum benar sholatnya. Itu apa maksudnya? Dia sholat tapi belum menghadap ke kiblat. Apabila engkau hendak sholat, maka berwudulah dengan baik. Jadi Rasulullah selalu menyarankan wudu itu dengan yang sebaik-baiknya. Jangan asal membasahi anggota badan, tapi hendaknya yang sebaik-baiknya. Kemudian menghadaplah ke kiblat. Kalau sudah menghadap ke kiblat, lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu seperti ini. Jadi syarat syukur kalau kita di rumah itu bisa, ya paling tidak itu ada menghadap ke kiblat itu kalau saat di rumah itu begini. Syukur bagi kalau bisa kita beri tanda arah kiblatnya, barisnya ini. Kan biasanya kita di rumah itu punya musola. Mengapa kok punya musola? Karena Rasulullah bersabda afdhalus sholah fil baiti. Sebaik-baik sholat itu di rumahnya. Ya, jadi ternyata sebaik-baik sholat itu di rumahnya. Ilal maktubah, kecuali yang wajib. Jadi sholat itu yang baik di rumah. Ilal maktubah, kecuali yang wajib. Tapi kalau yang wajib, yang baik itu di masjid atau di musola dengan jangan dibalik. Yang wajib nang omah bareng sing sunah di masjid, nang masjid sholat sunah wajib. Tapi yang di masjid sholat sunah wajib, tapi bareng yang wajib malah tidak wajib. Itu banyak ya, mungkin karena kurang pengertian. Hadis yang lain, jangan kamu jadikan kuburan jadi masjid, rumah jadi kuburan. Perintahnya Nabi, jangan sampai kalau kamu jadikan rumah kuburan jadi masjid. Kuburan jadi masjid apa?
kuburan direnggo-renggo, kuburan digunakan untuk macam-macam. Tapi bareng omah nggih kuburan, rumah hanya untuk tidur. Ya, rumah ya untuk sholat sunnah, sholat ya sunnah dan untuk ngaji dan sebagainya. Yang berikutnya Bapak-bapak, dari hadis pengertiannya dan hendaklah itu atau ayatnya, wa kaisu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Artinya di sini kita itu kan keadaan ya sikonnya mungkin berbeda. Contoh, kita sedang sakit di rumah sakit, kita sedang bepergian naik kereta api, bepergian naik pesawat, bepergian naik sepeda motor, bepergian naik mobil, bersama-sama orang banyak naik bis. Ada bepergian membawa mobil sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat wa kaisu mangkuntum, dan dalam di mana saja kamu berada, keadaan seperti apapun, wajah kita diharapkan untuk dihadapkan ke Baitullah. Kembali kepada permasalahan kita, umpamanya kita sedang pergi itu gimana akan sholat? Pertama, ini kalau kita pergi sedang naik kapal laut, bagaimana kalau kita akan sholat kalau kita naik kapal laut? Kalau kita naik kapal laut, biasanya kita tidak tahu arah kiblat, kecuali kalau di sana ada diberi tanda arah kiblat, seperti di rumah sakit itu karena yang datang itu ya tidak ngerti ke mana arah kiblat, lebih-lebih dari jauh, maka di situ di atas dikasih tanda arah kiblat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita sedang naik kapal terus tidak tahu arah kiblat, maka petunjuknya, maka hendaklah ketika memulai sholat menghadap ke kiblat sesuai dengan perintah umum di atas tadi. Jadi pada waktu mulai kita naik kapal itu hadapkan wajah kita ke arah kiblat, memulainya. Nah, karena perintahnya gitu. Kemudian apabila kapal berbelok saat orang itu sedang mengerjakan sholat, maka ia tidak perlu membetulkan arahnya lagi. Banyak kapalnya sudah ke barat, ke arah kiblat. Kita mulainya sudah itu betul. Nanti kok kapalnya belok, jangan sampai kita berubah.
ya tetap saja, tetap ya. Jangan-jangan terus malah munyer-munyer. Nah, nanti kapannya belok lagi kita munyer lagi, belok lagi. Nah, itu petunjuknya kalau kita sedang naik kapal. Ya. Tuh apa? Ini ada dasarnya hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW, Ida arada ayusol yang ala rohilati tatawuan istaqbala qiblah fakabbara li sholah summa kalangan rohilatihi fasolah kaisuma tawajjah tubi. Dari Abu Anas bin Malik, dia meriwayatkan bahwa ya, dia berkata adalah Rasulullah SAW hendak mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraannya, beliau menghadap ke kiblat, lalu bertakbir untuk sholat, kemudian melepaskan kendaraan untanya, membiarkannya berjalan, kemudian terus sholat ke arah manapun kendaraannya. Itu yang dipakai kalau dia naik kapal itu seperti Rasulullah kalau akan bepergian naik unta itu untanya dihadapkan ke kiblat. Nah, kalau kita umpamanya bepergian naik kuda terus sholat ya kudanya diarahkan itu ke kudanya justru nanti parane ya kita tetap saja itu jangan kok dengan naik kuda, kudaku kok belok terus aku terus miring, nah, itu. Ini yang dasar yang dipakai. Jadi seperti itu Bapak-bapak, nanti kalau bepergian tidak usah bingung-bingung. Wah aku munggah lupa iki. Karena ada toh orang bepergian itu senangnya naik kapal biar kenangan lama. Tapi kalau sekarang senangnya pergi itu kan cepat sampai ke tujuan. Kalau orang jarang pergi itu sing pengen ning dalan ke sing suwi. Tapi orang yang biasa bepergian ya golek sing cepat itu. Ya, sering bepergian itu karena beda. Itu cara ada bebas. Cara kedua karena situasi yang berbeda. Orang yang sholat dalam pesawat, ya, kereta api, atau angkutan umum yang sedang berjalan, maka ketika mulai sholat cukup menghadap sesuai dengan arah kursinya dalam kendaraan itu, dan sholat menghadap ke arah manapun sesuai tempat duduknya itu ya. Jadi kalau kita naik bis pergi, naik kereta api dan sebagainya ya duduknya seperti itu. Jangan sampai terus kita naik kereta api ya dia mau dari Jakarta mau ke Surabaya mau sholat ya jangan sampai tempat duduknya dibalik, kecuali kalau memang kereta api yang sekarang ada tempat duduknya bisa dibalik. Kalau tidak ya sudah tempat duduknya seperti itu. Naik bis dari Jakarta ke Surabaya, waktu sholat dia menghadapnya sesuai dengan tempat duduknya. Dan nanti kok belok, ya sudah tempat duduknya seperti itu ya
kerjakan sesuai dengan tempat duduk, tidak usah dipindah-pindah. Apalagi dengan orang banyak terus kula badhe salat nggih panggonane sak kursi wong telu atau dua, kula badhe salat. Terus dia menghadap kiblat. Kursinya umpamanya seperti ini terus menghadap sana, kula badhe salat di sini duduk menghadap ke sana, kula badhe kenapa Mbak badhe salat terus dhek menghadap rene. Karena arah kiblatnya sini, bareng bisi madhep itu terus dibelok lagi, tidak perlu, ya tidak perlu, ya sudahlah itu. Dasarnya hadis dari Ibnu Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW yusolli ngala rokhilatihi kaisuma tawajjat bih, rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa dia berkata Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya, untanya menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap. Jadi itu. Mengapa kok ini unta? Karena pada waktu itu Rasulullah bepergian itu kendaraannya unta, bukan bis, bukan kereta. Maka manut bagaimana Rasulullah pada waktu bepergian itu. Jadi karena untanya itu lari, banyak Rasulullah dari Madinah ke Mekah itu mestinya kan selatan. Nah, untanya belok, terus belok tidak, ya menghadap itu saja. Jadi yang kedua. Yang ketiga, orang yang naik kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan yang dapat diatur pemberhentiannya apabila hendak sholat. Banyak kita charter, bagaimana kalau kita akan sholat? Ya, diberhentikan. Kita mampir ke masjid, jangan sampai sudah charter lah. Wis sak madhep-madhepe Mas. Jangan, karena kita bisa ngatur, ya, salat sik. Bahkan kita itu kalau orang muslim itu kan banyak akan bepergian charter, sing dipikir pertama kali apa? Bagaimana, di mana kita sholat. Jangan sampai orang muslim bepergian yang dipikir engko mangane sarapane opo. Masih berangkat sudah atau pergi pagi itu sore dipikir sesuk mangan pagi nang endi. Gek si dipangan apa? Gek engko carane piye? Mestinya tidak. Ya dipikir sesuk salate subuh nang endi? Jamaah enek ngendi? Kalau dhuwur ngasar dipikir dhisik nanti sholatnya di mana? Jamak takdim atau takhir, di mana bagaimana caranya, begitu yang dipikirkan itu. Kok alah ngono dipikir. Gusti Allah ra ya wis pirsa. Malah Gusti Allah ra ya wis pirsa. Lah ya cung dhisik Gusti Allah wis pirsa. Pirsa apa? Ya dibalik kembalikan pirsa nek kowe lunga ora mikir salatmu. Sindok pikir lehmu arep mangan. Karena itu kadang-kadang kita tamasa itu sudah dipikir pinggir
laut segara karena indah ngasih salate lali apa maneh wis kadung adus ning kono gek petuk wong luar negeri. Jumpa dengan orang luar negeri itu tidak eling mustaqbila kiblati tapi eling itu. Maka inilah bapak-bapak kadang-kadang kita ya, jadi itu diberangkatkan, dibicarakan nanti sholatnya di mana. Kalau kita jamaah takhir atau jamaah takdim. Kalau nanti sampai di rumah, umpamanya maghrib dengan isya, dan sampai sampai di rumah masih apalagi di kosor. Wong wis teko omah maghrib karo isyae di kosor. Atau akan berangkat duhur dengan ngasar di jamak, lah malah di kosor. Ya, kalau di jamaknya boleh, karena waktu duhur yang duhur dan ngasar, tapi jangan di kosor, itu jangan di kosor. Kecuali kalau orang naik haji beda, karena orang Rasulullah itu kaifiah waktu haji seperti itu. Ya. Yang keempat, orang yang sakit dan tidak bisa bergerak banyak, maka ia sholat berbaring dan tidak perlu menghadapkan kiblat. Begitu pula orang yang tidak dapat mengetahui arah kiblat, maka ia sholat ke arah mana ia menduga arah kiblat. Banyak kita sedang bepergian tidak tahu arah, bingung. Iki aku mlaku ngalor, mboten niku ngilen. Ya, menurut keyakinan kita, kecuali kalau ada orang yang membetulkan, ya manut pembetulannya itu. Wis, Mas, panjenengan sholat ki arah kiblat ki rikol. Gak, aku kowe rak kowe. Aku ngene. Ya tidak boleh yang menurut itu. Kecuali kalau memang tidak ada yang memberi tahu arah kita, keyakinan kita itu yaitu sudah betul. Kemudian orang yang sakit, sedang di rumah sakit, di bednya menghadapnya itu, maka seyogianya syukur kalau bed itu bisa orang yang sakit itu sewaktu-waktu sholat bisa menghadap kiblat. Tapi karena ruangannya ya tidak mungkin, ya itu tidak apa-apa. Tapi lebih baik itu. Sama dengan di rumah sakit itu toiletnya. Nah, rumah sakit Islam toiletnya madhab kiblat ya jangan itu. Ya jangan. Ya kamarnya madhab tapi toiletnya itu jangan sampai menghadap kiblat. Jangan mengukurkan kiblat itu. Mestinya kalau sekarang kan di rumah-rumah sakit Muhammadiyah, Aisyah itu sekarang diatur yang Islami. Ya rumah sakit yang Islami lah kok toiletnya itu gak pas. Mestinya juga yang bednya juga bisa menghadap ke kiblat. Tapi seandainya tidak bisa, ya seadanya itu. Jadi tidak perlu karena pasiennya akan sholat terus berarti diuntir nih, ya tidak perlu. Ya, ini kadang-kadang orang yang tidak kurang memahami, dia punya pendirian yang kuat, Mbak, napa Pak? Iki bojoku ki arep salat.
Gek kudu menghadap kiblat. Terus jawab pun di Pak. Bete di unyerne Pak. Mas, unyerne. Wah itu nanti jadi. Maka inilah perlu kita memahami. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa ainama tuwalu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap itu, menghadap situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Tapi jangan ini dipakai orang yang sehat. Salat ya Pak, nek salat madhep kiblat. Mas, Al-Baqarah 115 kuwi. Ya, ini dipakai mereka orang yang tidak mau menghadap kiblat. Itu pernah saya menyampaikan bab arah kiblat itu di Sangkal ini kok. Mas, napa Pak? Kemunyaan Allah lah timur dan barat. Jadi apa di sholat madhepnya dia itu soleh nih. Bahkan ini dalil dasar adalah bagi orang yang dalam keadaan darurat karena dia tidak tahu arah. Yang kedua karena dia sakit atau di rumah sakit. Jadi kita pasti nanti mempelajari asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini untuk siapa? Tapi bagi mereka yang punya ilmu pengengkelan, itu ya dipakai itu. Ya. Jenis. Pernah itu di Darul Hikmah, saya tahu, wong ki sholat kok madhep. Saya sampaikan itu pagi-pagi Pak, subuh. Tiba-tiba dia bengi ngamen. Orang dari Madiun. Pak, ini ngomongkan. Terus saya, wis Mas, wis nek sampean keyakinan ning ngono ya ngono kuwi. Tiwas. Wong sampean ya wis bar salat, engko aku engkel-engkelan wis bar salat kayak kuwi salate ya ngono neh, engko ya tunggal ya wis. Itu karena dia itu. Jadi sholat itu dibayar. Darul Hikmah kan sudah gak terima lulus. Nek jamaah gitu tapi sholat ada di sana memang itu. Inilah Bapak-bapak, jadi kita pagi hari ini tentang menghadap kiblat. Besok yang akan datang insya Allah kita berdiri apabila tidak ada halangan untuk berdiri. Jadi sholat itu harus berdiri. Apabila tidak ada halangan. Kalau ada halangan bagaimana? Itu kita bicarakan hari Sabtu yang akan datang. Demikian, benar hanya dari Allah, salah dari saya, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.